Pak Jokowi itu harusnya sadar siapa yang membesarkan dia selama 20 tahun lebih ini. Apapun, Jokowi itu adalah PDI Perjuangan yang memperjuangkannya. Dari bukan siapa-siapa jadi wali kota, kemudian gubernur, presiden 2 kali. Sedang pertanyaannya sekarang dia harusnya sadar kan bahwa pilihan politik hari ini dia etika berpolitiknya dilanggar, etika dalam memimpin suatu negara ini juga dilanggar. Jadi menurut saya pribadi ya Jokowi secara kasar harusnya dia mundur. Iya, ketemu lagi bersama gue Ignatius Indro dalam program Gerak Gerik. Karena di dalam yang bergerak pasti ada yang bergerik. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bagaimana keluarga Pak Taufik Kemas ini memandang tentang politik saat ini. Kita sudah bersama dengan Narendra Kemas. Apa kabar, Bung? Sehat. Sehat ya? Brother gimana? Sehat? Sehat. Iya, Bung Narendra. Ini kalau kita pertama berbicara tentang keluarga Bu Mega, lalu juga Taufik Kemas, gitu. Ini sebenarnya memandang politik saat ini bagaimana? Mandang ya, kalau kita lihat sih, kalau Ibu Mega dan keluarga besar itu, kalau kita bilang di Partai PDI Perjuangan itu kita ngomongnya tentang ideologi aja. Ya. Ya kita tahu hari ini bagaimana banyak distorsi politik lah. Ada yang ke kiri kanan dan segala macam. Tapi kalau kita kan harus di pattern di ideologinya. Ya, tapi kan ini banyak juga ada dianggap Jokowi melakukan pengkhianatan, berbalik arah. Itu sendiri bagaimana menilai dari Jokowi? Kalau saya pribadi ya saya cuma bisa bilang begini, Pak Jokowi itu harusnya sadar siapa yang membesarkan dia selama 20 tahun lebih ini. Apapun, Jokowi itu adalah PDI Perjuangan yang memperjuangkannya. Dari bukan siapa-siapa jadi wali kota, kemudian gubernur, presiden 2 kali. Sedang pertanyaannya sekarang dia harusnya sadar kan bahwa pilihan politik hari ini dia yang menyimpang dengan apa yang diajarin ideologi di partai. Termasuk dengan menabrak semuanya. Nabrak aturan ya. Ya kan masalah aturan dan etika ini kan menurut dia sama. Sebenarnya kan daripada aturan itu kan sebenarnya ada etika yang dilanggar sama dia. Etika berpolitiknya dilanggar, etika dalam memimpin suatu negara ini juga dilanggar. Jadi menurut saya pribadi ya Jokowi secara kasar ya, harusnya dia mundur jadi presiden. Mundur. Karena dia aturannya sekarang, bayangkan, aturan MK diubah. Kemudian oke lah, dia bilang ini kan sesuai dengan aturan. Tapi etika berpolitiknya kan nggak ada. Gitu. Jadi sebenarnya udah nggak layak jadi presiden? Saya pribadi bilang nggak layak. Harusnya dia mundur. Tapi kalau dari keluarga sendiri bagaimana? Apakah saat lo ngumpul-ngumpul sama keluarga ada pembicaraan tentang itu? Kalau secara keluarga sih ya quote and quote ada, cuman kan nggak bisa diungkapin gitu. Iya. Masalah diungkapin kan nanti nggak enak. Nah, kalau melihat beloknya Jokowi, apakah memang internal di keluarga itu sebenarnya udah tahu lama atau seperti apa? Mungkin udah tahu lama ya. Mungkin dari setahun 2 tahun belakangan mungkin sudah ada. Cuman kan kita nggak tahu apakah Pak Jokowi ini punya pemikiran yang lain. Karena setahu saya mereka berdua, Ibu Ketua Umum dan Pak Jokowi ini selalu berkomunikasi. Nah, mungkin kalau kita lihat ada teman-teman kemarin ngomong harusnya dikawin sama Pak Prabowo dan segala macam. Ya itu kan namanya dinamika politik. Iya. Tapi kan apa yang harus diterapkan oleh Pak Jokowi ini adalah etika politiknya. Gitu, etiknya nggak ada, gitu loh. Harusnya lebih baik dia, contoh dia mendukung, mohon maaf, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, ya sekalian aja loncat gitu loh. Daripada main kayak setengah kaki tapi bukan di badan kita lagi gitu, di PDI Perjuangan. Sampai hari ini belum ngasih KTA ya?
Belum. Belum balikin KTA? Belum, tiga orang tersebut belum. Artinya Pak Jokowi, Mas Gibran dan Bobi. Nah itu kan Gibran, kalau dilihat ini kan juga kemarin ada DKPP juga bahwa KPU telah melanggar etik gitu ya. Sebenarnya langkah dari Gibran sendiri yang maju ini, lo sendiri menilai seperti apa? Apakah memang dia merasa pede gitu untuk? Nggak yakin. Nggak yakin ya? Nggak yakin. Karena gini, beliau sendiri kalau saya lihat ya, Mas Gibran ini sekarang pun saya nggak tahu apakah mukanya tertekan, tapi kan kita lihat kalau di acara-acara beda lah waktu dia di PD Perjuangan sama hari ini dia menjadi cawapres dari Prabowo kan. Gesturnya kan beda. Saya nggak ngerti apa yang di pikirannya Mas Gibran, tapi gesturnya beda. Gibran yang saya kenal sama Gibran hari ini, gesturnya sangat berbeda. Apakah di dalam itu tidak nyaman atau gimana, kita nggak tahu. Tapi beda sekali lah. Tapi kalau kita melihat Gibran saat ini sudah jadi calon wakil presiden. Ini dia tidak mengembalikan KTA gitu. Apakah memang sudah ditanyakan kembali ya, balikin KTA dong? Kayaknya dari Pak Sekjen PD Perjuangan, Pak Hasto sudah menanyakan beberapa kali. Mungkin juga dari Pak Bambang Pacul juga sudah mempertanyakan beberapa kali. Gitu. Nah ini etik yang dilanggar lagi. Ya secara politik ya kita harus bilang etikanya juga harusnya kan pada saat dia sudah menjadi cawapres partai lain ya. Kemudian dia tidak mendukung capres dan cawapres dari PD Perjuangan, ya secara etik politiknya ya dia harusnya mengembalikan KTA dan mundur gitu loh. Cuman kan ya kita harus tahu bahwa dia kan Pak Jokowi, Gibran maupun Bobi ini kan ya legowo lah, harusnya dia pindah. Misalkan dia langsung menyatakan pindah lah. Atau enggak, kami tidak berpartai lagi, kami keluar dari PD Perjuangan. Itu lebih baik daripada kayak hari ini. Kita udah tahu pemilu tinggal 10, nggak nyampe seminggu, 7 hari lah ya. 8 hari lagi, sampai hari ini juga belum mengembalikan KTA sama sekali kan gitu. Nah sebenarnya kalau dari kita dengar isu gitu ya, ketika Jokowi ingin jadi gubernur di DKI kan sebenarnya Pak TK ini agak menolak lah. Ini benar gak sih gosip-gosip itu? Kalau ditanya benar atau enggak, silakan tanya ke Ibu Ketua Umum. Iya. Nah, tapi kalau dari keluarga sendiri ngelihatnya? Ya kalau kita ngelihatnya sih selama dia dicalonkan oleh PD Perjuangan, saya rasa semua baik keluarga maupun PD Perjuangan mendukung ya. Gitu. Termasuk juga ketika Ibu memilih Pak Ganjar sebagai calon presiden, ini juga prosesnya di dalam tuh kenceng nggak sih? Kalau dibilang kenceng, jadi gini, kalau setahu saya sama lah semua partai kan melihat elektabilitas, naik apa tidak. Kalau nggak naik ya pasti kan tidak mungkin dicalonkan, itu satu. Kedua juga harus dilihat bahwa rekam jejak. Oke, Pak Ganjar 2 kali menjadi gubernur di Jawa Tengah. Waktu itu kan bersaing dengan mbak saya sendiri, Mbak Puan gitu. Tapi kan yang dilihat oleh Ibu kan adalah elektabilitasnya. Masyarakat menerima apa tidak. Nah dari situ kan ditarik apakah layak atau tidak. Bukan saya bilang Mbak Puan tidak layak, tapi kan secara elektabilitas dia tidak terlalu tinggi waktu itu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan utama? Iya dong. Akhirnya. Semua di partai kan juga sama, mau di partai apapun lah. Katanya juga pencalonan Pak Ganjar ini tidak konsultasi sama Jokowi. Itu yang menyebabkan ada kemarahan dari Jokowi. Itu benar ya? Saya pikir semua dikomunikasikan lah. Karena kan kita lihat Pak Jokowi dari awal sudah menjual Mas Ganjar. Rambut putih, muka kerut. Nah mungkin yang saya nggak tahu apa kepentingan Pak Jokowi, habis itu dia mengubah haluan mendukung yang hari ini Pak Prabowo sudah bilang bahwa dia didukung oleh 3 mantan presiden. Nah,
Tapi udah kemarahan yang katanya itu disebabkan dia dijuluki petugas partai lah, itu seperti apa? Ya begini, Mas, kita semua ini petugas partai. Saya mau dibilang saya ponakan ibu, ponakan Pak Taufik, kita petugas partai. Pada saat kita mengembangkan, kita mendapatkan KTA dan kita diberi tugas, itu adalah petugas partai. Saya contohnya lagi maju jadi DPR RI hari ini. Saya petugas partai. Saya mengikuti aturan partai. Artinya segala macam untuk turun ke bawah, PAC, ranting maupun masyarakat, kita kerjakan semua. Gitu. Jadi ibu pun sebagai petugas partai karena dia diberi amanat menjadi ketua umum. Sama juga dengan halnya Pak Jokowi maupun Pak Ganjar. Pak Jokowi waktu itu sebagai petugas partai dia menjadi presiden. Pak Ganjar pun, kalaupun dia jadi presiden, dia petugas partai juga kan. Nah, tapi betul, petugas partai itu kan hanya karena semua calon presiden, baik Pak Prabowo, Pak Anies, Mas Ganjar, kan semuanya dapat SK dari partai buat maju. Apapun, contoh Mas Anies, Pak Anies tetap petugas dari Nasdem. Apakah dia nggak bisa mungkiri? Kalau nggak ada SK, emang dia bisa maju? Bisa independen. Kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya julukan ataupun istilah petugas partai ini bukan merendahkan seseorang ya? Bukan dong. Karena semua Pak Prabowo walaupun jadi ketua umum, dia mendapatkan mandat waktu dia mungkin di Gerindra musyawarah besar atau apapun itu namanya. Tapi kan dia diberi mandat untuk maju menjadi presiden. Gitu. Jadi nggak benar kalau misalnya itu dianggap ngeledek ataupun enggak. Kalau yang merasa itu Pak Jokowi itu merasa terledek segala macam, saya rasa dia nggak pernah paham bahwa semua calon presiden itu adalah petugas partai. Apapun yang memberi SK-nya. Jadi politiknya itu belum tuntas sebenarnya. Belum. Apakah memang karena dianggap gagal ini mengkaderisasi Presiden Jokowi sendiri? Saya pikir enggak ya. Pak Jokowi itu saya masih ingat tahun 2000-an itu atau 2002-2003 itu sudah menjadi anggota partai. Beliau kalau nggak salah saya masih ingat masih Satgas waktu itu di Solo. Dia itu dari bawah. Harusnya dia mengerti dan paham ideologi kepartaian. Dan tugas tupoksi partai itu dia ngerti dia. Jadi nggak mungkin dia bahasanya melupakan itu, enggak. Jangan-jangan dia melupakan karena memang dia melihat survei kepuasan terhadap dirinya yang tinggi. Surveinya berapa? Yang katanya 80%. 80% kan kita belum tahu. Survei itu kan dibuat bisa direkayasa. Ya saya misalkan, saya dalam pencalekan saya ngumpulin hampir 25.000 orang. 25.000 orang itu selalu bilang Mas Ganjar nomor 1, pasti pilihannya saya DPR RI-nya. Nah, perhitungannya kalau saya ngumpulin di tim saya sendiri, 100% nggak Mas Ganjar? Enggak. 100%. 100%? Iya dong, karena tim inti saya. Nah, tapi kalau di Pak Prabowo ngumpulin 25.000, 100% ke Prabowo nggak? Pasti iya. Gitu. Jadi kan bisa dibuat sebenarnya. Nah, ini masih terkait survei. Kalau misalnya dilihat sekarang kan ada yang ini permainan survei, ada yang bilang ini 1 putaran atau ada yang nyaris-nyaris 1 putaran gitu. Itu bagaimana kalau lo ngelihat hasil survei saat ini? Ngelihat survei hari ini, kita ngomong di Jawa Barat aja ya. Iya. Karena gue caleg Jawa Barat, jadi gue ngejawab di Jawa Barat aja. Di tempat saya, Kabupaten Kuningan, Anies itu 38%, Pak Prabowo 39%, sedangkan Mas Ganjar 23%. Survei bulan Desember, Prabowo itu 52%. 12% Mas Ganjar, sisanya Pak Anies. Artinya dalam 1 bulan, surveinya Pak Prabowo itu bisa turun terbang bebas 11%. Gitu. Kenapa? Dan suara Mas Ganjar naik ke 23%. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat bahwa kalau kita ngeliat dalam survei,
kerja-kerja politik itu di hari-hari terakhir itu menentukan hasil pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi kalau Januari, November, Desember diambil, Mas Ganjar masih 12% di daerah saya. Tapi pada saat di Januari kita kerja-kerja politik semua, bisa naik sampai 23%. Artinya kan survei ini kan dinamis. Nggak mungkin orang bisa turun 11% dalam waktu 30 hari. Nah, terkait dengan kerja-kerja politik nih, caleg lah atau calon anggota DPR gitu ya. Ini apakah SK dari Ibu yang mengeluarkan harus ada berhubungan antara pemilihan Ganjar dengan calegnya? Ini apakah memang tadinya Ibu melihat bahwa kurangnya kerja-kerja politik dari para caleg? Kita kalau mau jujur di sini, memang setelah Ibu mengeluarkan SK, kita bilang tusuk sate ya. Jadi merah Ganjar gitu. Itu memang akhirnya, terutama caleg daerah, memang awalnya mereka lebih banyak menjual dirinya sendiri. Kita harus akui itu. Nggak di daerah saya aja, di beberapa daerah juga sama lah. Hampir di seluruh Indonesia sama. Tapi pada saat mereka mendapatkan SK, saya kan selalu bilang sama teman-teman, kalian punya misalkan dapat suara 5.000 di satu dapil. Suara Mas Ganjarnya 2.000. Melalui SK itu kan, kalau dia terlalu timpang, dia tidak dilantik. Kan begitu. Jadi sekarang, alhamdulillah setelah keluar SK-nya Ibu, suaranya partai naik, suara Mas Ganjar juga naik. Jadi sekarang kalau di dapil saya, Jabar 10, itu seimbang. Jadi suara Mas Ganjar 23%, suara kabupaten, provinsi, dan DPR RI-nya sama, hampir sama. Jadi kan artinya surat Ibu ini kan benar-benar efektif untuk mengebus suara partai maupun suara Mas Ganjar. Itu di semua daerah? Kita ngomong di daerah kita aja lah. Kalau di daerah lain kan kita nggak pernah lihat surveinya. Oke. Lalu kalau lo ngelihat selain partai, selain PDIP lah, ini kinerja partai juga gimana? Apakah memang cukup kuat juga untuk menggolkan Ganjar? Jujur kita harus ngomong, kalau partai-partai lain cuman beberapa lah. Contoh P3 kan bareng kita. P3 itu kerja buat Mas Ganjar. Tapi kan ada partai-partai Perindo dan Hanura yang belum tentu di satu daerah itu kuat. Mungkin cuma calegnya 1, 2, atau 5. Itu yang sedikit, kalau P3 masih menjual. Tapi kan kadang-kadang ada satu daerah nih Perindonya nggak ada. Hanuranya nggak ada calegnya. Kan itu kan kita kan nggak bisa ngomong apakah kerja-kerja partainya baik atau tidak, karena di dalam situ, di dapil itu belum tentu ada caleg mereka. Kalau di daerah lu sendiri relawan bagaimana? Relawan kan banyak. Kita itu kalau nggak salah di dapil 10, terutama Kabupaten Kuningan tuh hampir ada 300-an. Yang kerja full ada. Tapi banyak sekarang itu relawan-relawan ini kerjanya maksimal. Gua akuin kerjanya maksimal lah. Jadi mereka itu tiap hari canvassing dan segala macam. Walaupun dengan keterbatasan ya. Keterbatasan dari modal, mungkin APK dan segala macam. Tapi mereka setiap kita ngomong di desa, itu ada minimal 10, 15. Dan kebanyakan orang-orang ini ikhlas gitu loh. Ngeluarin uangnya ikhlas. Jadi mau muter naik motor. Kadang-kadang ketemu sama kita ngobrol. Gimana canvassingnya, bagaimana meyakinkannya. Dan memang kan kemarin beberapa kali timnya Mas Ganjar maupun Pak Mahfud itu melakukan canvassing, tim relawannya. Ngasih baju, ngasih kalender, dan segala macam. Di beberapa daerah ini terjadi intimidasi terhadap orang yang mendukung Ganjar. Kalau di daerah lu sendiri bagaimana? Apakah melihat ada juga perilaku intimidasi terhadap? Intimidasi dalam hal aparat.
Kalau aparat sih alhamdulillah kalau di Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Banjar enggak. Ya sedikit ya, contoh misalkan kalau kita acara itu kadang-kadang ya polisinya banyak lah. Ya. Intelnya banyak, tapi karena kita cukup kenal, kita ngobrol lah. Jadi sebenarnya memang cuman apa ya, polisi-polisi itu atau aparat Babinsa, TNI maupun teman-teman di Panwas memang ingin concern aja. Jangan sampai bahasanya menyinggung misalkan. Tapi selama kita ngomongnya fine-fine aja nggak ada masalah kok. Ya mungkin di daerah lain ada lah tekanan-tekanan lah. Tapi kalau di Jabar 10 alhamdulillah gua sendiri nyalek nggak ngerasa lah. Mau ada polisinya 15, mau panwasnya ada 8, ada 10. Ya kita temenan gitu loh. Kita artinya ngobrol gitu. Jadi nggak kita buat ribet lah. Nah, terkait pencalekan lo nih. Ini kan daerah Kuningan, Jawa Barat. PDIP cukup berat lah di Jawa Barat, gitu kan. Selama ini lebih banyak partai lain. Gitu. Nah, lo kesulitan nggak untuk mengembangkan ataupun mensosialisasikan lo sendiri? Kalau di Jabar 10, Mas Indro nih harus sadar, Kuningan itu basis merah. Oh, oke. Pangandaran itu basis merah. Ciamis itu basis PKS dan PDI Perjuangan. Banjar itu basisnya Golkar. Jadi kita di Banjar pun memang kita nggak ada kesulitan. Artinya memang lawannya berat, Golkar. Di Pangandaran ada Pak JJ selaku Ketua DPC, itu full power lah di sana. Karena dia masih bupati kan. Di Ciamis memang kita tertekan oleh Gerindra dan PKS. Tapi kalau di Kuningan, kita sampai hari ini masih 23-24%. Dan bisa, di dapil gue bisa 2 kursi. Insya Allah bisa 2 kursi DPR RI. Menurut gue nggak cuman tertekan di satu daerah saja, di Ciamis. Itu karena memang yang diturunkan itu kan ada Pak Iwan Bule kalau di Gerindra. Oh, oke. Ada Romat Adian, orang paling kaya se-Kuningan. Terus ada Mbak Miranti dari PKS, itu ya punya powerful lah. Iwan Bule, kayaknya saya kenal. Sebenarnya gue mau sebut itu gara-gara kan kita mau komen lah itu ya. Jadi saingannya ya sekarang ya. Oke, berarti lo tetap optimis di dapil lo ya? Tetap PDIP bisa dapat 2, Gerindra cuma dapat 1 kok. Nah, kalau untuk Ganjar sendiri di daerah lo, optimis juga? Ganjar itu kita kalah di Kuningan karena 1. Aniesnya powerful. Karena Anies pernah lahir di situ. Anies lahir di situ, walaupun cuma 3-6 bulan tinggal, masih bayi. Tapi slogannya bagus. Anies Kuningan untuk Indonesia. Nah, makanya kemarin mungkin 02 gempur sana terus-terusan. Gitu loh. Di Ciamis, di Pangandaran, di Kuningan, diserbu terus sama 02. Tapi memang untuk mengalahkan dominasi Anies ini rada susah. Rada susah. Cuman memang hari ini di daerah-daerah tersebut pendukungnya Pak Anies itu mundur, kayak apa ya, pelan. Memperlambat gerakan lah. Oke, pertanyaan terakhir nih, Ren. Ini tinggal seperti yang lo bilang, tinggal 7 hari. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk paling memenangkan Ganjar Mahfud? Ini bagaimana? Sebenarnya kalau menjual Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, yang bisa menaikkan suara itu Pak Mahfud sebagai satria hukum dan segala macam. Yang kedua, gue setiap kali gue kampanye, saya tuh selalu bilang jaga TPS, jaga Republik. Kenapa gue bilang? Karena jaga TPS ini biar teman-teman yang pemilih Ganjar ini paham bahwa banyak kecurangan-kecurangan itu akan timbul. Ini pun kita sampaikan ke tim sebelah bahwa semuanya harus jaga TPS biar tidak ada kecurangan, biar kita bilang pemilu ini fair. Nah,
dengan keyakinan ini sebenarnya saya yakin sebenarnya suara Mas Ganjar kalau di Jawa Barat itu sekitar 28% bisa masuk. Kita nggak ngoyo lah. Tapi 27, 28 tuh masuk. Selama teman-teman ini satu mau datang ke TPS, kedua berani menjadi gorakli di luar sampai perhitungan selesai. Ketiga, pada saat itu C1 Plano berangkat, itu harus difoto semua. Jadi biar kita tahu suara Mas Ganjar berapa, biar tidak berubah. Karena di sana kemarin kita ngobrol sama beberapa teman-teman dari ASN, sampai hari ini tuh kalau di Kuningan aja, itu ada 28.000 suara orang meninggal, tapi DCT-nya masih ada. Masih ada. Nah ini yang kita suruh jagain, gitu. Karena ini bakal menjadi bahan jual beli nih, di 28.000 orang yang sudah meninggal, tapi masih di DCT, dan itu belum dicabut, belum dihilangkan. Ini yang jadi masalah. Jadi harus ketat dalam. Iya, contoh gua milih di Tangerang Selatan itu sekarang tidak ada tambahan surat suara. Jadi misalkan di DCT itu 150, cuma 150 lembar suara. Itu karena alhamdulillah ketua KPPS-nya mungkin nggak mau ada kecurangan gitu. Iya. Oke, Ren, terima kasih sudah datang di sama-sama podcast kami. Oke, tos dulu. Oke, ya demikian gerak-gerik kita pada kali ini dan kita akan lanjutkan di episode lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Bye. Lawan tirani, tegakkan demokrasi.